Apakah Anda sadar, saat Anda bekerja lembur demi mengejar promosi, inflasi diam-diam sedang menggerus 5% dari nilai tabungan Anda setiap tahunnya? Tanpa strategi yang tepat, Anda sebenarnya sedang bekerja untuk menjadi lebih miskin. Deep, slow. Ini adalah kenyataan pahit yang jarang dibahas di ruang meeting kantor Anda. Anda bangun pagi, terjebak macet, mengorbankan waktu tidur, hanya untuk melihat angka di rekening bank Anda kehilangan daya belinya setiap detik. Serius. Di dunia finansial modern, menabung di bank konvensional bukan lagi sebuah keamanan, melainkan cara paling lambat dan paling pasti menuju kebangkrutan daya beli. Confident, engaging. Mari kita bicara angka nyata. Jika Anda memiliki 100 juta rupiah di tabungan hari ini dengan bunga yang hampir 0%, tahun depan nilai real uang tersebut mungkin hanya setara 95 juta rupiah karena kenaikan harga barang. Anda kehilangan 5 juta rupiah tanpa melakukan kesalahan apapun selain diam saja. Empathic, firm. Saya sangat memahami posisi Anda. Sebagai seorang profesional yang memiliki karier menuntut, waktu adalah aset Anda yang paling mahal. Anda tidak punya kemewahan untuk duduk di depan monitor selama 8 jam sehari, memelototi grafik candlestick yang naik turun, atau menebak arah pasar global setiap menitnya. Anda bukan full-time trader, dan sejujurnya, Anda tidak perlu menjadi mereka untuk bisa membangun kekayaan yang signifikan. Challenging, high energy. Namun, mengabaikan investasi dengan alasan sibuk adalah sebuah kecerobohan finansial yang fatal. Masalahnya, banyak dari Anda terjebak dalam kebingungan. Mau masuk ke instrumen simpel seperti reksadana, tapi takut returnnya terlalu kecil. Mau masuk ke saham langsung supaya cepat untung, tapi takut aset Anda ludes karena tidak sempat memantau chart sama sekali. Punchy, fast-paced. Inilah poin krusialnya. Investasi bukan tentang siapa yang paling lama menatap layar, tapi siapa yang paling cerdas menempatkan asetnya sesuai dengan kapasitas waktu yang dimiliki. Serius, curious. Lalu, pertanyaannya sekarang, di antara reksadana dan saham, mana yang sebenarnya menjadi kendaraan paling efisien untuk orang sesibuk Anda? Apakah benar saham itu selalu lebih berisiko bagi yang awam, atau justru reksadana yang selama ini membuat potensi cuan Anda terhambat? Determined, motivating. Kita akan mulai membedah anatomi keduanya, supaya Anda tidak lagi buta arah saat mengalokasikan gaji bulanan Anda ke instrumen investasi. Mari kita lihat apa yang terjadi di balik layar sebuah portofolio yang sehat. Firm, authoritatif. Saya paham betul posisi Anda saat ini. Anda sudah memberikan seluruh energi, waktu, dan pikiran untuk mengejar karier atau membangun bisnis. Empathic. Pulang rumah sudah larut, badan capek, dan pikiran sudah burn out karena tekanan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Di tengah kelelahan itu, Anda sadar satu hal. Uang di tabungan bank nilainya perlahan digerogoti inflasi. Bunga bank itu kecil, nyaris tidak terasa. Serius, analitikal. Tapi ketika Anda menoleh ke aset investasi, Anda justru merasa seperti sedang menatap hutan belantara yang gelap. Membayangkan harus membaca laporan keuangan setebal 200 halaman, memantau grafik setiap menit, atau mendengarkan istilah teknis yang rumit. Rasanya energi Anda sudah habis duluan sebelum mulai. Sharp, warning. Akhirnya, banyak dari Anda terjebak dalam dilema yang berbahaya. Di satu sisi, Anda takut uang Anda hilang kalau sembarangan masuk ke pasar saham. Tapi di sisi lain, ada rasa FOMO yang kuat. Anda melihat orang lain pamer profit di media sosial, dan Anda merasa tertinggal. Determined, high energy. Dengar, FOMO adalah musuh terbesar bagi orang sesibuk Anda. Jika Anda mencoba bermain di lapangan yang tidak Anda kuasai tanpa persiapan, Anda bukan sedang berinvestasi, Anda sedang berjudi dengan waktu dan kehidupan. Realitanya, sebagai kaum burnout, Anda tidak butuh pekerjaan tambahan sebagai analis saham dadakan. Yang Anda butuhkan adalah strategi set and forget yang cerdas. Strategi di mana uang Anda bekerja keras, sementara Anda tetap fokus pada karier tanpa perlu kena serangan jantung setiap kali melihat berita ekonomi global. Pertanyaannya,
Bagaimana cara menentukan porsi yang tepat? Karena resiko itu nyata. Jika Anda salah menempatkan alokasi, potensi cuan 20% per tahun bisa berubah jadi kerugian 20% hanya dalam semalam karena Anda tidak sempat menekan tombol jual saat pasar panik. Inilah momen di mana kita harus melihat lebih dalam ke mesin penggerak dari instrumen ini. Karena ada satu perbedaan fundamental yang akan menentukan apakah Anda akan tidur nyenyak malam ini atau justru terbangun di jam 3 pagi hanya untuk mengecek harga pasar. Mari kita bedah perbandingan resikonya secara brutal dan realistis. Mari kita bicara jujur. Alasan kenapa Anda sering merasa cemas saat berinvestasi adalah karena Anda masih mengejar sesuatu yang semu, timing the market. Anda mencoba menebak kapan harga akan berada di titik terendah untuk beli dan kapan di titik tertinggi untuk jual. Padahal, bagi Anda yang punya jam kerja padat, strategi ini adalah resep sempurna menuju burnout finansial. Pahami ini baik-baik. Kekayaan sejati tidak dibangun dari seberapa pintar Anda menebak harga besok pagi. Kekayaan sejati dibangun dari konsep time in the market. Seberapa lama Anda mampu bertahan di dalam pasar. Dan kunci utama untuk bisa bertahan lama tanpa harus kehilangan kewarasan adalah melalui asset allocation. Bayangkan investasi Anda sebagai sebuah tim sepak bola. Anda tidak mungkin menaruh 11 orang penyerang di depan tanpa ada back atau kiper. Anda akan hancur saat pasar menyerang balik. Di sini, reksadana dan saham memiliki peran yang sangat berbeda namun saling melengkapi. Reksadana adalah instrumen manajemen risiko profesional. Ini adalah kendaraan untuk diversifikasi instan. Saat Anda membeli reksadana, Anda sebenarnya sedang menyewa sopir ahli bernama manajer investasi untuk mengelola dana Anda ke puluhan aset sekaligus. Ini adalah safety net Anda. Jika satu perusahaan jatuh, portofolio Anda tidak akan langsung hancur karena masih ada puluhan perusahaan lain yang menopangnya. Sedangkan saham adalah mesin pertumbuhan agresif. Jika reksadana adalah tameng, maka saham adalah pedang Anda. Saham memberikan Anda kendali penuh untuk memilih bisnis mana yang menurut Anda akan meledak di masa depan. Tapi ingat, memegang pedang tanpa memakai tameng di tengah badai ekonomi adalah tindakan bunuh diri bagi investor yang tidak punya waktu pantau chart setiap detik. Rahasianya bukan memilih salah satu, tapi bagaimana Anda membagi porsinya. Secara matematis, diversifikasi bukan sekadar menyebar telur di banyak keranjang. Ini adalah tentang negative correlation. Saat pasar saham sedang volatil dan merah membara, porsi reksadana pendapatan tetap atau pasar uang Anda berfungsi sebagai peredam benturan agar nilai total aset Anda tidak terjun bebas secara emosional. Logikanya begini, jika Anda menaruh 100% di saham, saat pasar turun 30%, Anda akan panik dan kemungkinan besar melakukan kesalahan fatal dengan menjual di harga bawah. Tapi jika Anda melakukan alokasi, katakanlah 60% reksadana dan 40% saham, penurunan 30% di saham tadi hanya akan berdampak sekitar 12% pada total kekayaan Anda. Angka 12% jauh lebih mudah diterima secara psikologis daripada 30%. Inilah yang membuat Anda bisa tidur nyenyak. Namun, pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara menentukan angka ideal bagi profil risiko Anda sendiri? Karena alokasi untuk seorang manajer usia 30 tahun yang ambisius pasti berbeda dengan kepala keluarga yang ingin menyiapkan dana pendidikan anak dalam 5 tahun ke depan. Kita harus masuk ke level yang lebih taktis untuk melihat bagaimana angka-angka ini bekerja di lapangan. Ingin membangun portofolio yang tahan banting tanpa harus memelototi layar setiap detik? Anda wajib menggunakan strategi alokasi 70-30. Ini bukan sekedar teori. Ini taktik untuk membuat investasi Anda berjalan di mode otomatis, supaya Anda bisa fokus pada karir atau keluarga tanpa rasa cemas yang berlebihan. Strategi ini sangat sederhana. Pertama, alokasikan 70% dari dana rutin Anda ke reksadana indeks atau ETF. Kenapa? Karena dengan instrumen ini, Anda membeli seluruh pasar. Anda tidak sedang bertaruh pada satu perusahaan, melainkan menangkap pertumbuhan ekonomi secara kolektif. Ini adalah fondasi utama Anda. Saat ekonomi tumbuh, nilai investasi Anda otomatis ikut naik secara pasif. Lalu 30% sisanya, alokasikan ke saham blue chip. Pilih perusahaan raksasa yang dominan, punya rekam jejak dividen yang stabil dan fundamental yang sulit digoyahkan. Jika 70% tadi adalah mesin pertumbuhan yang tenang,
maka 30% ini adalah akselerator untuk mendongkrak performa portofolio Anda secara keseluruhan. Eksekusinya harus konkret. Gunakan metode dollar cost averaging atau DCA. Setiap tanggal gajian, berapapun harga pasarnya, langsung eksekusi pembelian sesuai proporsi tadi. Jangan pedulikan fluktuasi harga harian. Saat harga turun, Anda justru mendapatkan lebih banyak unit. Saat harga naik, nilai aset Anda meningkat. Sesederhana itu, bukan? Untuk menjaga proporsi ini tetap ideal, Anda hanya perlu melakukan rebalancing setiap 6 bulan sekali. Cukup cek, apakah porsi saham blue chip sudah terlalu dominan karena kenaikan harga yang pesat, atau justru terlalu kecil. Jika proporsinya bergeser, ya tinggal sesuaikan pembelian berikutnya atau jual sedikit porsi yang berlebih untuk diseimbangkan kembali. Coba buka aplikasi investasi di ponsel Anda sekarang. Relax, lihat bagian menu portofolio, di sana ada grafik sederhana yang menunjukkan alokasi aset Anda. Hanya butuh kurang dari 10 menit setiap 6 bulan untuk memastikan kapal investasi Anda tetap berada di jalur yang benar. Namun, perlu diingat, strategi 70-30 ini hanyalah kerangka dasar. Masalahnya, banyak investor pemula justru gagal bukan karena strategi alokasinya, melainkan karena mereka terjebak pada kesalahan emosional saat melihat volatilitas pasar jangka pendek yang sebenarnya tidak perlu Anda pedulikan sama sekali. Kita akan bedah apa saja jebakan emosional tersebut di bagian selanjutnya. Sekarang, mari kita bicara angka yang dingin dan realistis. Saya ingin Anda membayangkan sebuah skenario. Katakanlah Anda rutin menyisihkan dana 5 juta rupiah setiap bulan. Jika Anda hanya memilih cara tradisional, cuma nabung di deposito bank dengan bunga bersih 3% per tahun, setelah 15 tahun, uang Anda hanya akan jadi sekitar 1,03 miliar. Kedengarannya lumayan, bukan? Tapi ingat, inflasi pelan-pelan akan memakan daya beli uang tersebut sampai habis tak tersisa. Sekarang, coba bandingkan dengan strategi alokasi aset yang disiplin di pasar modal. Anggaplah kita pakai asumsi return konservatif di angka 10% per tahun. Dengan nominal yang sama, 5 juta rupiah, dan konsistensi selama 15 tahun, uang Anda akan berkembang menjadi sekitar 2,07 miliar. Perhatikan selisihnya. Ada lebih dari 1 miliar rupiah yang hilang begitu saja, hanya karena Anda memilih aman di tempat yang salah. Disinilah transformasi identitas harus Anda lakukan hari ini. Berhentilah melihat diri Anda hanya sebagai pekerja yang menukar waktu dengan uang setiap bulan. Anda harus mulai melihat diri Anda sebagai seorang strategic asset owner. Anda adalah pemegang kendali penuh atas ekosistem keuangan Anda sendiri. Seorang investor cerdas memahami bahwa sistem keuangan bisa dimanfaatkan untuk bekerja keras demi masa depan Anda, sementara Anda tetap fokus pada produktivitas dan kebahagiaan hidup. Anda tidak perlu memelototi grafik setiap hari untuk mencapai hasil ini. Anda hanya perlu membangun sistem, eksekusi dengan disiplin, lalu biarkan compounding interest melakukan pekerjaan beratnya untuk Anda. Namun, transisi mental ini tidak akan mulus kalau Anda masih menyimpan pola pikir beracun yang sering membuat banyak investor gagal di tengah jalan. Pola pikir yang justru membuat orang menarik dana mereka saat pasar sedang memberikan diskon besar-besaran. Apa sebenarnya yang membuat mentalitas seorang strategic asset owner ini sering goyah di tahun-tahun pertama? Kita akan membedah jebakan kognitif yang paling berbahaya di bagian selanjutnya. Pada akhirnya, camkan satu hal ini. Burnout yang Anda rasakan karena pekerjaan kantor seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengorbankan masa depan finansial Anda. Banyak orang terjebak dalam siklus kerja keras tanpa henti, tapi mereka lupa satu realita. Uang seharusnya bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Investasi itu bukan tentang siapa yang paling jago matematika atau siapa yang paling cepat membaca grafik saham tiap detik. Investasi adalah tentang disiplin menjaga alokasi aset dan kesabaran dalam membiarkan bunga majemuk bekerja. Kalau Anda memang tidak punya waktu untuk memantau pasar setiap hari, reksadana adalah instrumen paling tepat untuk menaruh tanggung jawab tersebut di pundak manajer investasi profesional. Namun, jika Anda punya sedikit ruang untuk belajar, saham dengan pendekatan blue chip atau value investing akan memberikan hasil yang jauh lebih optimal dalam jangka panjang. Jangan pernah menunggu waktu yang tepat untuk memulai. Karena dalam dunia investasi, waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 10 tahun yang lalu. Dan waktu terbaik kedua adalah hari ini. Jangan biarkan dana dingin Anda mengendap dan tergerus inflasi di tabungan biasa.
Alokasikan dana tersebut bulan ini juga. Sesuaikan dengan profil risiko Anda dan biarkan sistem yang telah Anda bangun bekerja secara otomatis. Masa depan Anda dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang Anda ambil hari ini. Tetap cerdas, tetap tenang, dan jangan biarkan emosi mendikte portofolio Anda. Jika Anda merasa pembahasan mengenai alokasi aset ini membuka perspektif baru bagi perjalanan finansial Anda, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Saya akan terus memberikan analisis mendalam mengenai dunia investasi agar Anda tidak perlu lagi menebak-nebak arah langkah Anda selanjutnya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Mari kita bangun kekayaan dengan cara yang lebih cerdas.